Salam jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi pada pagi hari ini dalam kasih karunia bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk mengawali ibadah pada pagi hari ini, saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, Dia lahir untuk kami. Kita masuk lebih dalam lagi ibadah pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian, Kini Saatnya. Bahwa sesungguhnya pertolongan ibadah raya pada pagi hari ini datangnya dari pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali.
Kita akan membuka Alkitab kita untuk membaca nats pembimbing. Nats pembimbing pada pagi hari ini terambil dari Yesaya 40 ayat 3 sampai 5. Nats pembimbing pada pagi hari ini terambil dari Yesaya 40 ayat 3 dan 5. Kita baca bersama-sama. Udah ketemu? Kita mulai. Ya, ada suara yang berseru-seru, bersiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Haruslah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang melekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemudian Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah ini akan menjadi renungan kita dalam menjalankan kehidupan dari hari lepas hari. Kita akan mengucapkan syukur, menaikkan pengucapan syukur dan pengampunan dosa. Tapi sebelumnya kita angkat satu pujian. Kunaikan syukur. Tuhan, kami datang lagi ke altar-Mu Tuhan, mengucap syukur berterima kasih. Engkau telah memberkatin kami selama 1 minggu ini. Betapa banyak berkat-berkat yang Engkau telah turunkan di dalam kehidupan kami. Baik berkat jasmani, sandang pangan, baik berupa kekuatan, kesehatan, maupun kerahmatan yang Engkau telah berikan kepada kami. Tuntun pimpin topang kami Tuhan, sehingga kami dapat selalu bersandar kepadamu. Bapa di sorga, kami pun sadar dalam menjalankan kehidupan ini banyak hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Baik dari tutur kata, hati, pikiran, telinga, tangan maupun kaki kami yang kami lakukan terhadap-Mu, terhadap orang tua, sanak saudara, tetangga, suami, istri, anak, mantu, adik, cucu, ponakan maupun orang-orang sekitar kami. Maafkan kami Tuhan, beri kami kesempatan mengoreksi, memperbaiki semua ini, agar hari-hari kami ke depan lebih baik dari saat ini. Bapa di sorga, atas pengucapan syukur kami Tuhan, pada pagi hari ini kami datang ke altar-Mu. Biar Engkau memberkatin kami, membimbing kami, melindungi kami Tuhan, sehingga kami dapat menjalankan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir hanya dengan bersandar kepadamu. Kami serahkan, pasrahkan semua ini Bapa hanya melalui anak yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Kita akan bermazmur. Mazmur pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 45 ayat 1 sampai 6. Saya membacakan yang ganjil, Bapak, saudara-saudara sekalian, yang genap, dan pada akhir yang terakhir ayat 6 nanti kita bacakan bersama-sama. Mazmur 45 ayat 1 sampai 6. Udah ketemu?
Kita mulai nyanyian pada waktu pernikahan raja. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung dari Bani Korah, nyanyian pengajaran nyanyian kasih. Hatiku meluap dengan kata-kata indah, aku hendak menyampaikan sajak kepada raja. Lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Engkau yang terkelok di antara anak-anak manusia, kemurahan tercurah pada bibirmu. Sebab itu Allah telah memberkati engkau selama-lamanya. Ikatlah pandanganmu, hai pahlawan, dalam kagunganmu dan semarakmu. Dalam semarakmu itu majulah demi kebenaran, dari kemanusiaan dan keadilan. Biarlah tangan kanan mengajarkan engkau perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Kita baca bersama-sama. Anak panahmu menembus jantung musuh raja bangsa-bangsa, jatuh di bawah kakimu. Demikianlah Mazmur pada pagi hari ini. Kita akan mengikrarkan pengakuan Imam Rasuli. Saya undang sidang jemaat bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, ada satu sobatku. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Bersama gereja Tuhan di segala tempat dan zaman, biarlah masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula daripada orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Hendaklah masing-masing memberikan persembahannya dengan sukacita, karena Tuhan mengasihi orang memberikan dengan sukacita. Kita akan memberikan persembahan kepada petugas. Saya persilakan. Kita angkat satu pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Engkau
Benar ya Tuhan, kasih-Mu selalu baru atas kami. Engkau yang melimpahi setiap berkat atas kami, yang tentunya menjadi rasa syukur kami ini kepadamu. Kami berikan melalui persembahan ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Mohon kiranya Tuhan melalui persembahan ini dapat menjadi berkat bagi seluruh masyarakat, tentunya di jemaat kami, dan menjadi berkat bagi perpanjangan tangan kami kepada seluruh gereja-gereja yang tentunya menjadi saluran kami ya Tuhan. Terima kasih, mohon Tuhan berkati jemaat-Mu yang telah memberi maupun yang belum memberi. Biarlah Tuhan yang senantiasa menyertai setiap mereka dan memelihara setiap hidup mereka dalam pekerjaan dan usaha mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, beri rasa takut akan Tuhan. Biarlah kami senantiasa selalu dapat menjalankan atau mengelola persembahan ini dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Sambut sempurnakan doa kami dengan doa yang Engkau ajarkan bagi kami demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Kini saatnya kita akan dilawat oleh firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala kita, Bapak Yepta Urip Santoso. Tapi sebelumnya kita angkat satu pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Mari jemaat dikasih Tuhan kita berdoa. Roh-Mu telah berkenan memimpin kami masuk ke dalam hadirat-Mu dan membawa kami pula ke sekitar pemberitaan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu itu pula
yang akan memberi kuasa kepada kami yang lemah dalam pendengaran, pemikiran, dan penerimaan hati kami, untuk kami dapat dimampukan memahami setiap kebenaran dari firman yang akan Engkau sampaikan kepada kami, sehingga waktu ini menjadi waktunya Tuhan oleh pekerjaan Roh Kudus yang berotoritas atas dia hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, dan juga atas kami semua umat-Mu yang akan mendengarnya, menjadi waktu untuk membawa kami lebih memahami kehendak Tuhan, dan kami hidup di dalamnya, yang semuanya membawa kemuliaan bagi Tuhan dan keberkatan-Mu bagi kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu. Mari kita buka satu bagian firman Tuhan dan merenungkannya. Dari Matius pasal yang ketiga, ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Matius pasal 3, ayat 2 sampai ayat ketiga. Kita akan membaca secara bersama-sama dua ayat firman ini. Satu, ya. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu persiapkan jalan untuk Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih oleh Tuhan, suatu hari saya didatangi oleh tamu. Tamu ini adalah sejawat saya, sama-sama hamba Tuhan, dan dia membawa istrinya datang ke rumah. Saya pun menyambut dia bersama dengan istrinya. Saya persilahkan untuk mereka masuk ke ruangan, dan kepada mereka saya berikan sajian minum dan makanan ala kadarnya. Di tengah obrolan saya dengan mereka ini, istrinya bertanya kepada saya, "Pak, apakah karena Bapak menganggap kami itu adalah bagian dari keluarga Bapak, sehingga Bapak membawa kami ke dalam ruangan ini?" Ya, dimaksud ruangan itu adalah ruangan yang dianggap oleh dia sebagai ruangan pribadi. Karena ruangan itu di dalamnya ada tempat tidur untuk anak saya. Kenapa dia bertanya seperti itu? Ya karena dia mengira bahwa ada ruang tamu di rumah kami. Saya katakan sama mereka bahwa kami tidak punya ruang tamu. Inilah ruang yang ada di rumah kami. Ada dua ruang, ruang depan untuk kamar kami, dan ruang belakang adalah untuk kamar anak saya, dan sekaligus menyambut siapapun yang datang ke rumahnya. Satu pernyataan yang dia sampaikan, apakah karena kami dianggap sebagai bagian keluarga, maka kami diizinkan masuk ke suatu ruangan yang menurut dia sebagai ruangan pribadi? Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, kalimat yang ia sampaikan itu menunjukkan bahwa ketika kita ingin menerima kedatangan orang, sangat ditentukan oleh sejauh mana kita mengenal dan memiliki hubungan dengan orang yang datang itu. Kalau yang datang itu adalah orang yang tidak kita kenal, tentu kita akan berhati-hati. Kita pun tidak akan
menerima begitu saja orang itu karena kita tidak mengenalnya. Atau mungkin kita mengenal tetapi tidak secara pribadi. Hanya kita kenal dari pakaiannya, ya. Atau kita kenal dari pekerjaannya. Sebut itu seperti pengemis yang datang ke rumah kita. Dari pakaiannya dan apa yang dia lakukan itu meminta, atau seorang pengamen, ya. Yang kita tahu bahwa dia pengamen adalah karena dia menyanyikan suatu lagu dan menyampaikan permintaan. Sejauh itu pengenalan kita kepada mereka, sehingga sejauh itu pula respon kita ketika menyambut mereka, yaitu hanya sejauh di pintu gerbang saja. Kita tidak akan mengizinkan mereka masuk lebih ke dalam lagi. Ya. Tapi berbeda kalau yang datang kita kenal dan bahkan kita memiliki hubungan yang lebih khusus lagi. Mungkin tetangga yang datang. Ya. Kita tidak akan membiarkan menyambut mereka hanya sampai pintu gerbang. Kita akan beri jalan untuk mereka masuk lebih dalam lagi ke ruang tamu. Ya. Kita akan jamu mereka di ruangan yang lebih khusus lagi. Berbeda lagi kalau yang datang itu ternyata memiliki hubungan yang lebih khusus lagi dengan kita, yaitu mereka adalah saudara kita. Mungkin adik kita, mungkin kakak kita, orang tua kita, nenek kakek kita, ya. Kita akan biarkan mereka masuk, bukan hanya sampai ruang tamu, mungkin sampai ke dapur, sampai ke ruang makan, akan membuka tudung saji, melihat apapun yang ada di dalamnya, ya. Atau mungkin masuk ke ruang kamar. Jadi pengenalan dan hubungan dengan orang yang datang itu sangat menentukan sejauh mana kita menerima mereka itu. Pagi hari ini kita diberitahukan tentang satu pribadi yang datang di tengah-tengah kehidupan kita. Siapa dia itu? Sejauh kita mengenal pribadi itu, sejauh itu pula kita akan memberi ruang untuk dia masuk ke dalam hidup kita. Dikatakan di dalam pembacaan firman Tuhan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Siapa yang dimaksud dengan kerajaan surga ini? Ya. Orang Yahudi menyebut suatu pribadi, terlebih pribadi Tuhan, itu tidak bisa menyebut dengan nama. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, dan itu dipegang. Karena itu mereka setiap kali menyebut Tuhan selalu pakai istilah. Dan istilah yang dipakai oleh Yohanes pada waktu itu kerajaan surga. Sebenarnya siapa kerajaan surga ini? Yaitu penguasa kerajaan surga, Allah di dalam Yesus Kristus. Itulah pribadi yang datang melalui peristiwa Natal, bahwa dia adalah penguasa suatu kerajaan. Kerajaannya bukan kerajaan abal-abal, kerajaannya adalah kerajaan surga, kerajaan yang di dalamnya adalah orang-orang yang kudus, karena tak seorang pun diperbolehkan masuk ke dalam kerajaan itu ketika dia tidak hidup dalam kekudusan. Artinya rajanya pun adalah pribadi yang kudus. Kerajaan yang kekal, yang kerajaannya tidak berkesudahan sampai selama-lamanya. Kerajaan yang penuh dengan kemuliaan, kemuliaan yang tidak pernah tertandingi oleh kemuliaan apapun di dunia ini. Itulah kerajaan yang dipimpin oleh pribadi ini, yaitu Yesus. Kalau kita sungguh-sungguh mengenal tentang siapa Yesus, kita akan memberi jalan, kita akan memberi ruang sedemikian rupa.
karena dia pribadi yang bukan sembarangan. Pada waktu Bapak Presiden Joko Widodo datang ke UKI, Universitas Kristen Indonesia, yang tidak jauh dari gereja kita, ada seorang pemuda ya, yang berfoto bersalaman dengan dia. Akhirnya pemuda itu pemuda gereja kita ya, dan akhirnya dia pasang di status WA dan mungkin medsos yang lain yang dia punya. Bangga sekali dia ya. Bukan hanya dia yang bangga, orang tuanya juga bangga ya. Bapak ini dikasih oleh Tuhan, hanya sejauh salaman sama berfoto, bangga sekali. Kenapa? Karena dia bersalaman dan foto dengan orang penting, penguasa, orang nomor 1 di tengah-tengah bangsa kita, Presiden Joko Widodo. Apalagi kalau ternyata Pak Presiden itu datang ke rumahnya, makan di rumahnya, nginep di rumahnya, ngobrol di rumahnya, akan lebih lagi. Kan itu ya. Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah ya, pribadi yang hanya sejauh presiden saja itu sudah sangat hal yang sangat istimewa, seperti anugerah besar bagi kita. Suatu hari saya dikagetkan dengan sebuah foto ya, sebuah foto yang waktu itu saya sedang memakamkan salah seorang jemaat, dan foto itu ternyata ada orang di belakang saya memegang payung. Siapa dia? Wah, seorang artis ya. Wah, orang kampung dipayungi artis. Wah. Reza siapa? Rahardian ya. Wah, pulang itu, wih, ya, baru seorang artis gitu ya. Udah kayak hati ini gimana ya? Itu baru artis. Sisinya presiden kan gitu ya. Wah, luar biasa itu ya. Bagaimana kalau yang menghampiri itu Tuhan? Ya, yang kerajaannya luar biasa. Kerajaan kekal, kerajaan kudus yang mulia. Ya. Itulah pribadi yang bukan sembarangan yang datang kepada kita itu, ya. Sepantasnya kita memberikan jalan sebagus mungkin, ruang seluas mungkin, kayak gitu, ya. Yang kedua, siapa pribadi itu? Mari kita baca bersama di dalam Yohanes 10 ayat 10. Maaf, sebelum sampai ke situ, Yohanes 1 ayat 11 dulu. Yohanes 1 ayat 11. Yohanes 1 ayat 11. Mari kita baca bersama-sama. Yohanes 1:11. 1, 2, ya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Siapa dia? Ia datang kepada milik kepunyaannya. Dia adalah yang memiliki kita. Ya. Kalau kita bekerja di suatu perusahaan, ya, dan kita memiliki posisi penting di sana, ya, mungkin kita dikasih pekerjaan sebagai dirut, ya, direktur utama dalam perusahaan itu. Tiba-tiba sang pemilik perusahaan itu datang. Mungkinkah kita mau menghalangi dia datang? Saya kan tidak. Mungkinkah kita akan berusaha untuk merintangi dia ketika dia akan masuk ke seluruh areal perusahaannya itu? Ya. Saya yakin tidak juga. Kita akan berusaha untuk menyambut dia, dan kita biarkan dia untuk masuk ke setiap sudut demi sudut, ruang demi ruang, seluruh perusahaan itu. Kenapa? Kalau sampai kita menghalangi, bisa-bisa kita dipecat. Ya. Kenapa? Karena dia pemilik. Kita memang memiliki kuasa dalam perusahaan itu atas anak buah, atas karyawan-karyawati, atas setiap apapun yang ada dalam
perusahaan itu. Tetapi kekuasaan kita tidak seberapa dibandingkan dengan sang pemilik perusahaan itu. Ya. Bapak dan kasih Tuhan, yang datang itu adalah pemilik kita. Kita ada itu karena Dia. Kita hidup karena Dia. Kita memiliki segala sesuatu karena Dia. Ya. Semuanya karena Dia yang memberikan hal itu kepada kita. Ya. Itulah pribadi yang istimewa. Dia bukan tamu biasa. Ya. Yang datang untuk melihat apa yang kita miliki. Yang pada akhirnya kita bisa membatasi untuk dia masuk ke bagian-bagian tertentu. Bapak ini kasih oleh Tuhan Yesus, kadangkala kita menyambut Tuhan tidak seperti Dia sebagai pemilik hidup kita, yang kita beri kebebasan untuk masuk ke seluruh lini kehidupan yang ada pada kita. Dia diperbolehkan untuk masuk ke satu bagian-bagian tertentu, yaitu bagian yang di sana ada banyak pergumulan. Tuhan buka hatinya kita untuk Dia, ya, supaya dia masuk ke ruangan yang di sana ada persoalan. Tapi tidak diizinkan masuk ke ruang makan untuk menikmati apa yang ada pada kita. Ketika dia meminta sesuatu dari kita, banyak alasan, tertutup ruangan itu. Ya. Kita membiarkan akan dia untuk masuk ke suatu ruang dan mengoreksi tentang kesalahan-kesalahan di dalam ruang itu. Yang di sana banyak kesalahan, banyak dosa. Tapi dia tidak dibiarkan untuk mengoreksi dan memperbaiki bagian ruang dosa yang lain. Ya. Yang satu dibiarkan untuk Tuhan menyelesaikan dengan kita meminta pengampunan kepadanya. Dan Tuhan menyelesaikannya. Tapi satu bagian lagi disembunyikan sedemikian rupa. Itu artinya bahwa tidak semua ruang kita biarkan dia masuk ke dalamnya. Banyak dosa-dosa yang seringkali kita sembunyikan dan pelihara. Dan itu ruangan yang seharusnya kita biarkan masuk ke dalamnya untuk memperbaiki. Tapi ya itulah kita. Kenapa? Karena kita menganggap dia hanya sebagai tamu, bukan sebagai pemilik akan hidup kita yang berotoritas penuh atas diri kita. Ya. Itulah dia pribadi yang datang di dalam hidup kita. Yang ketiga, mari Yohanes 10 ayat 10 kita perhatikan bersama. Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10. Baca bersama-sama. 1, 2 ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya. Dari ayat ini kita mengetahui tentang tujuan Yesus datang kepada kita. Dia datang untuk memberikan hidup dengan segala kelimpahan. Ya. Ini berbeda dengan bagian A-nya. Pencuri datang untuk mencuri, untuk membunuh, membinasakan. Ini adalah yang dimaksud iblis ya. Iblis, sebaik-baiknya iblis, tetap pekerjaannya mengambil. Ya, mencuri, membunuh, bahkan membinasakan nyawa kita. Tetapi dia yang datang itu bukan untuk mengambil sesuatu dari kita, malah untuk memberi, yaitu memberi hidup. Bukankah kita sudah punya hidup? Ya, kita sudah punya hidup. Ya, tetapi hidup yang kita miliki ini hidup berakhir kepada kematian. Hidup yang akan diberikan oleh Yesus adalah hidup secara rohani. Hidup yang kekal, yang tidak akan pernah diberikan oleh siapapun. Sebaliknya malah itulah yang dicuri, itulah yang diambil oleh oknum lain, yaitu iblis. Dia datang untuk memberi hidup dengan segala kelimpahan. Kelimpahan apa di sini? Ya. Hidup yang tidak disertai lagi dengan tangisan.
Itulah kelimpahan. Hidup yang disertai dengan tidak ada penderitaan, tidak ada tangis, tidak ada duka. Itu artinya bahwa hidup ini ditambahkan lagi dengan hal-hal yang tidak akan pernah terambil dari diri kita. Kalau kita hanya mengharap segala sesuatu dari Yesus untuk hidup dan kelimpahan di dunia ini, semua akan hilang lagi. Kita datang ke dunia dengan telanjang, kita pun pulang dengan telanjang. Kita tidak akan pernah membawa sesuatu apapun, ya. Sebanyak apapun kelimpahan yang bisa kita dapatkan di dunia, itu tidak akan pernah selamanya menjadi bagian dalam kehidupan kita. Tetapi bahwa kuasa kerajaan Allah itu juga dinyatakan bekerja bagi kehidupan kita melalui apa? Melalui mujizatnya. Kuasa Allah, kuasa kerajaan Allah juga dinyatakan di tengah-tengah orang-orang percaya. Ya. Bapak ini kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu pribadi yang datang. Karena itu penting bagi kita untuk kita sungguh-sungguh mempersiapkan jalan bagi Dia untuk masuk dalam hidup kita, menguasai dan bekerja di tengah-tengah hidup kita. Bagaimana kita memberi jalan bagi Dia untuk masuk, bekerja, menyatakan kuasa kerajaannya di tengah hidup kita. Nas pembimbing memberitahukan hal itu kepada kita. Ya, dalam Yesaya 40 ayat 3 sampai 5 tadi, yang sebenarnya diringkas oleh Yohanes Pembaptis, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bertobat, memperbaiki hidup kita, memperbaiki hati kita, memperbaiki pikiran kita, memperbaiki perilaku kita, itulah pertobatan. Ya, Dia akan datang, tapi mari kita sambut dengan perubahan hidup. Dalam Yesaya 40 ayat 3 dikatakan di sana, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit diratakan, tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Perubahan apa? Perubahan dari pribadi yang melembah. Lembah itu adalah suatu dataran yang cukup rendah. Semakin rendah dataran itu atau lembah itu, maka semakin kuat gaya gravitasinya, daya tarik buminya. Ya. Itu artinya bahwa apapun yang ada di atasnya, mungkin ada batu, mungkin ada kayu, mungkin ada air, akan disedot sedemikian rupa. Dan kalau sudah tersedot, sudah ada dalam kekuasaan Dia, tidak akan dilepas. Itu artinya bahwa pribadi yang berlembah ini menjadi gambaran bahwa dia orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Semua yang ada di sekelilingnya disedot untuk dirinya, dan dia tidak mau melepaskannya. Allah tidak mau datang, tidak mau hidup, bekerja di dalam diri orang yang seperti itu. Suatu ayat firman Tuhan, ya, Tuhan katakan, ampuni, sebab kalau kamu tidak mengampuni, Bapa di surga tidak akan mengampuni kamu. Ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa bukan berarti bahwa kita mengampuni dulu, baru Tuhan akan bekerja memberikan pengampunan berdasarkan apa yang kita buat. Bukan begitu. Tetapi Tuhan sudah mengampuni, dan seharusnya kita meneruskan pengampunan itu kepada orang-orang di sekitar hidup kita. Kalau kita tidak meneruskan, Bapa di surga akan nyetop pengampunan itu. Karena itu menjadi dasar bagi kita untuk memahami siapa Tuhan dalam hal memberi. Dia akan datang, akan bekerja, memberi sesuatu kepada kita, hidup dengan segala kelimpahannya. Asal apa?
jangan menjadi laut mati. Pernah kita merenungkan tentang murid laut mati kan? Berbeda dengan Danau Galilea. Danau Galilea dan laut mati itu sumbernya sama airnya dari Sungai Yordan. Hanya Danau Galilea setelah menampung mengalirkan kembali ke sekitarnya, sehingga terjadilah sana kehidupan. Ikan-ikan hidup di sana, tumbuhan-tumbuhan hidup di sana, bahkan manusia pun banyak yang tinggal di sekeliling Danau Galilea. Tapi berbeda dengan laut mati. Dapat air dari sumber yang sama, Sungai Yordan, tetapi ketika masuk ke dalamnya nggak pernah mengaliri sekitarnya, disedot untuk dirinya sampai membeku. Tidak ada kehidupan di sana. Ikan tidak hidup, orang-orang sekelilingnya tidak bisa hidup, tumbuhan tidak bisa hidup, dan Tuhan tidak bekerja di sana. Di Galilea lah Tuhan banyak melakukan mujizat. Ya, ada angin ribut dihentikan, ada berjalan di atas air, ada banyak mujizat-mujizat yang lain. Bapak yang kasih oleh Tuhan, kenapa Allah bekerja di sana? Ya itulah, Tuhan menghendaki supaya kita bukan menjadi pribadi yang berlembah, yang hanya nyedot terus segala sesuatunya dari orang lain atau mungkin juga dari Tuhan untuk diri kita. Yakobus memberitahukan kepada kita, kamu memang berdoa, tapi kamu tidak menerimanya. Kenapa? Karena kamu berdoa untuk memuaskan hawa nafsumu, bukan untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk melayani sesama, tapi untuk diri sendiri. Ya. Dan itu yang harus kita perbaiki. Setiap lembah harus diratakan. Jangan lagi berpusat dalam hidup ini untuk diri sendiri, tapi untuk Tuhan. Yang berikutnya dikatakan di sana, gunung dan bukit harus diratakan. Gambaran dari orang yang tinggi hati, yang membukit hatinya. Ya. Gunung, bukit itu biasanya akan mudah untuk menolak. Ini berbalik dengan lembah ya. Kalau lembah itu nyedot untuk dirinya, tapi kalau gunung itu justru menolak. Air hujan langsung dibuang, batu langsung dibuang, apapun yang jatuh ke dalamnya langsung dibuang. Itu artinya bahwa itu sebagai gambaran bahwa orang yang tinggi hati, dia akan sulit untuk menerima kehadiran, kritik, masukan dari orang-orang sekitarnya. Mari kita buka satu bagian firman Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 5. 1 Petrus 5 ayat yang kelima. Kembali kita baca bersama-sama 1 Petrus 5 ayat 5. 1 Petrus pasal 5 ayat yang kelima. 1, 2 ya. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya, Allah menentang orang yang congkak, orang yang sombong, ya, orang yang angkuh, orang yang tinggi hati. Kalau di situ disebutkan oleh Petrus salah satunya, ya, hai orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Ya. Orang muda harus hormat kepada orang tua atau orang yang lebih tua. Ya. Kenapa? Kalau tidak hormat itu namanya dia sombong, dia angkuh, dia congkak. Bawahan harus hormat dengan atasan. Yang diajar atau murid harus hormat kepada yang mengajar atau guru. Ya. Ketika congkak, ketika tidak mau menerima masukan, ya,
apapun masukannya ditolak, itu bukti bahwa dia sombong. Ya. Ketika seseorang akan masuk ke dalam dirinya, dalam bentuk apapun, ya, ditolak, bahkan mungkin dengan emosinya, dengan tersinggungnya, ya maka itu adalah orang yang angkuh, orang yang sombong. Orang seperti itu tidak akan pernah didatangi oleh Tuhan. Tuhan gak akan pernah masuk ke dalam kehidupannya. Waktu Yohanes Pembaptis berseru, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Maka banyak sekali orang-orang dari sekitar seruan disampaikan oleh Yohanes Pembaptis itu datang, lalu memberi diri dibaptis. Tetapi di antaranya ada orang Farisi yang datang kepada mereka untuk minta dibaptis. Aneh, Yohanes Pembaptis bukan menerima, menolak. Menolak para Farisi. Kenapa? Kepada mereka Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa hai ular beludak, hati mereka ya hati yang beracun, hati mereka tertutup untuk firman Allah. Mereka selalu menganggap diri lebih benar, lebih suci, lebih baik, sehingga mereka tidak mau untuk dikoreksi. Karena itu Allah melalui Yohanes Pembaptis menentang kedatangan dari para alim ulama saat itu, yaitu orang-orang Farisi, untuk minta dibaptis. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap gunung harus diratakan. Apapun yang kita punya, jangan sampai itu sebagai dasar untuk kita meninggikan diri dan merendahkan orang lain. Orang yang meninggikan diri akan direndahkan, tapi orang yang rendah hati akan ditinggikan oleh Tuhan. Yang ketiga, ya, tadi gunung dan bukit diratakan, terus tanah yang berlekuk-lekuk diratakan. Berlekuk-lekuk, ya. Ya, jadi ada bagian yang sesuai dengan standarnya, ada bagian yang lekuk, ya, ada yang lebih tinggi lagi, ada yang, itu artinya berlekuk-lekuk, ya. Ada orang yang hatinya seperti itu, hidupnya berlekuk-lekuk. Kadang-kadang sesuai dengan standar hidup dalam kebenaran, tapi tidak jarang pula hidup di dalam hal yang tidak standar sebagai orang percaya. Ya. Tuhan pun tidak berkenan atas orang seperti itu. Kita buka lagi satu ayat firman Tuhan yang terakhir, yaitu Mazmur pasal 18. Mazmur 18, 25 sampai 27. Mazmur 18, 25, 27. Mari kita kembali baca bersama, ya, 3 ayat firman ini. Mazmur pasal yang ke-18 ayat 25 sampai 27. 1, 2, ya. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Kepada orang yang setia, Tuhan berlaku setia. Kepada orang yang tidak bercela, Tuhan pun berlaku tidak bercela. Kepada orang yang suci, Tuhan berlaku suci. Tetapi perhatikan, terhadap orang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Was, belat-belit tahu, ya. Bapak Ibu pernah bertemu dan menghadapi orang yang belat-belit? Senang atau tidak?
menyebalkan. Tuhan bisa juga berlaku menyebalkan, belat-belit. Ya, banyak alasan, banyak ngelesnya. Masa Tuhan berlaku seperti itu? Ini hanya gambarannya atau istilah sebenarnya. Ya, untuk menjelaskan bahwa kepada orang yang bengkok, yang berlekuk-lekuk hatinya, yang belok-belok, ya, Tuhan pun akan bisa melakukan hal yang sama seperti itu. Ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan tidak segera menjawab, berbelat-belit. Ketika kita sedang menanti curahan kasih-Nya, curahan kuasa-Nya, curahan berkat-Nya, pertolongannya, Tuhan belat-belit. Mungkin itu terjadi sebagai waktu bagaimana kita mengoreksi diri kita. Mungkin selama ini kita belat-belit, sehingga Tuhan juga belat-belit kepada kita. Dan itulah pertobatan yang harus juga kita lakukan. Ya. Ketika kita tinggi hati, kita ratakan, perbaiki. Ketika kita egois, mementingkan diri sendiri, mari kita perbaiki. Ketika kita berlekuk-lekuk hatinya, ya, mari kita perbaiki. Ya. Itulah cara bagaimana kita menyediakan jalan bagi Tuhan. Ingat, Tuhan datang untuk memberi hidup dengan segala kelimpahannya. Tuhan akan bisa berputar arah, berbalik arah atau berbelat-belit kalau kita sendiri memang tidak menyediakan jalan bagi Dia. Kita berharap bahwa Natal 2021 menjadi waktu bagi kita untuk melihat tentang siapa diri kita selama tahun 2021. Kita ada di posisi mana? Dan mari kita ratakan hati kita. Tidak cukup kita hanya menghias ruangan gereja, ruangan-ruang tamu, atau bagian-bagian tertentu, ruang tempat kita kerja dengan hiasan-hiasan Natal sebagai tanda bahwa kita menyambut kedatangannya. Tidak cukup. Hati kita, hati yang paling penting. Ya. Ketika dalam situasi sulit, dampak pandemi, kita tidak bisa membeli sesuatu sebagai hiasan, tidak bisa menyediakan sesuatu sebagai sajian dalam bentuk kue, tidak masalah. Karena Tuhan datang, dimuliakan, disukakan bukan karena kue kita, bukan karena indahnya hiasan-hiasan yang ada di dalam rumah kita, tetapi hati kita. Dan ketika hati kita di akhir tahun ini sungguh-sungguh diperbaiki, bisa berdampak kepada perjalanan tahun berikutnya lagi. Karena di sana Tuhan akan datang masuk ke dalam seluruh ruang kehidupan kita, menjangkau segala persoalan dan pergumulan yang ada pada kita, dan Tuhan akan memberi kelimpahan atas kita. Tuhan Yesus memberkati kita melalui renungan firman-Nya. Kita akan menyanyi satu pujian, Bapa sentuh hatiku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi
Bapa, betapa aku mencintai. Aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Aku menyadari di dalam hidupku ini selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sekali lagi, Bapa, sentuh hatiku. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk nasihat firman-Mu yang memberitahukan bahwa kami tidak perlu harus bersusah payah mencari Engkau, karena Engkau oleh anugerah-Mu berkenan datang ke dunia dan kepada pribadi lepas pribadi di antara kami. Kini lewat firman-Mu kami diberitahukan bahwa Tuhan seringkali tidak leluasa bekerja, bukan oleh karena Engkau tidak mampu, bukan oleh karena Engkau tidak berkenan, tapi karena kami sendiri yang tidak memberi jalan dan ruang bagi Tuhan untuk masuk dan bekerja dalam hidup kami. Karena kami masih hidup dalam ketinggian hati, masih hidup dalam keegoisan, dan bahkan masih hidup dengan hati yang berlekuk-lekuk, tidak lurus, tidak jalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman-Mu akan terus berbicara kepada diri kami oleh pekerjaan Roh-Mu, sehingga kami akan terus merenungkan firman itu dalam setiap waktu dan memberi diri kami untuk terus diperbaharui dari waktu ke waktu menjadi bejana yang murni, yang sungguh-sungguh akan menjadi perkenanan untuk Tuhan, tinggal dan bekerja di tengah-tengah kehidupan kami, bahkan menjangkau segala persoalan demi persoalan yang kami hadapi. Meteraikan kebenaran firman-Mu di dalam hati pikiran kami, dan mampukan kami untuk mengingat, memelihara dan melakukan firman itu sampai tergenapi janji kuasa berkat-Nya atas kehidupan kami semua. Kami sadari bahwa iblis tidak tinggal diam, dia akan berusaha untuk mengambil lagi benih kebenaran itu. Namun kami mau terus memiliki hati yang subur, hati yang senantiasa terbuka untuk firman-Mu itu bekerja, mengoreksi
dan memperbaharui hidup kami menjadi hidup yang semakin memberi keleluasaan Tuhan bekerja dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Engkau Allah Yesus Kristus yang sudah berfirman bagi kami. Kini kami bersehati berdoa menyerahkan untuk gereja-Mu dengan seluruh umat yang ada di dalamnya. Keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi, persoalan demi persoalan, dan berbagai tantangan serta pergumulan yang dihadapi oleh jemaat-Mu. Kami ingin pegang bahwa Engkau datang untuk hidup kami, memberi hidup dengan segala kelimpahan. Kami harus mengakui bahwa selama ini kami mencari hidup dengan pengertian kami, mempertahankan hidup dengan kekuatan kami. Kami mengabaikan suatu kebenaran bahwa Sang Sumber hidup, yaitu Engkau Yesus, telah datang dalam hidup kami. Sudah sepastinya kami ini adalah hidup berpusat kepada Engkau Yesus, Sang Sumber hidup itu. Karena itu Bapa, biarlah Engkau sungguh berkenan hidup di tengah-tengah seluruh keluarga dan pribadi jemaat Tuhan, dan bekerja, memberikan pertolongan, memberikan pemeliharaan, menggenapkan janji kuasa firman-Nya di atas iman dan pengharapan kami kepada Engkau ya Tuhan. Mereka jemaat-Mu yang bergumul dengan perekonomian, Tuhan mengenal setiap mereka. Kami yakini bahwa Engkau datang untuk memberi kecukupan dalam setiap kebutuhan kami itu. Nyatakan akan janji-Mu itu Bapa dengan penggenapannya atas mereka, jemaat-Mu yang kesulitan secara ekonomi. Bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang bergumul di tengah-tengah karir dan pekerjaan atau studinya, Tuhan pun menolong supaya melalui pekerjaan mereka dapat membaktikan hidupnya, berarti dan menjadi berkat bagi pimpinan, bagi sesama di mana instansi mereka bekerja, maupun bagi keluarga dan siapapun yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi sekaliannya melalui kami ya Tuhan. Terima kasih, kami berdoa Tuhan pun berkenan memberkati untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang bergumul dalam proses pemulihan atas kesehatannya. Ibu Rosa Sumokil, Bapak Susan Krismawan, untuk Azriel, Oma Titik Saimimah, dalam nama Yesus kami mau serahkan mereka kepada Tuhan. Kuasa-Mu bekerja, memberkati obat-obatan yang mereka konsumsi, dan iman serta pengharapan mereka didengar oleh Tuhan, dikabulkan oleh Tuhan, oleh karena mereka sepenuhnya hanya berharap kepada Engkau. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang telah datang mati di kayu salib mengampuni dosa kami, dan itulah yang akan membuka perkenanan-Mu untuk mendengar segala seruan kami atas mereka jemaat-Mu yang sakit itu. Dan kami yakin mereka akan disembuhkan oleh Tuhan. Kami yakin bahwa mereka akan kembali dapat beraktivitas dengan kesehatan yang cukup melalui tugas panggilan hidup yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan adapun mereka jemaat-Mu yang saat ini tak tersebutkan oleh hamba-Mu dan Engkau dapati mereka sedang sakit, lawat mereka, sembuhkan akan mereka di atas kuasa-Mu ya Bapa. Tuhan berkenan memberkati akan kegiatan-kegiatan pelayanan-Mu atas jemaat-Mu di tempat ini, yang dilakukan lewat peribadatan tengah minggu maupun hari minggu, maupun kegiatan-kegiatan yang lain. Tuhan turut campur tangan, terkhusus ketika di bulan Desember ini akan ada ibadah-ibadah khusus di setiap komisi sebagai ibadah tutup tahun maupun juga ibadah perayaan Natal sederhana. Tuhan yang akan menolong memberkati supaya kegiatan itu menjadi kesempatan bagi Tuhan untuk menikmati sukacita Tuhan, menikmati damai sejahtera yang melimpah, menikmati kuasa Tuhan yang dinyatakan. Dan kami terus memohon kiranya Roh-Mu yang kudus mempersekutukan terus satu dengan lain dari jemaat-Mu, segala roh pemecah dengan segala siasatnya yang akan merusak kebersatuan jemaat-Mu ini, kami tolak dalam nama Yesus. Roh-Mu yang melayang-layang di dalam setiap hati jemaat-Mu
mempersekutukan, dan kasih-Mu akan bekerja mengikat akan jemaat-Mu itu untuk kami hidup dalam satu tubuh, yaitu tubuh Kristus, yang satu dengan lain saling memperhatikan, saling mendukung, saling menolong, saling menghibur dan menopang untuk bertumbuh bersama di dalam Tuhan, menikmati limpahnya kasih karunia lewat gereja-Mu di tempat ini. Menopang dalam doa untuk seluruh pekerjaan Tuhan yang ada dimanapun, di mana orang percaya berhimpun, berbakti, saling melayani, bersaksi tentang keselamatan di dalam Yesus yang dilakukan lewat gereja-gereja Tuhan, lewat lembaga-lembaga Kristen, yayasan Kristen, maupun juga lewat penginjilan-penginjilan di berbagai tempat bersama hamba Tuhan dan orang percaya di dalamnya, diberkati oleh Tuhan. Sehingga itu menjadi sarana bagi Tuhan untuk menyebarkan tentang anugerah keselamatan di dalam Engkau kepada semua manusia di muka bumi ini melalui kami, orang-orang percaya yang siap dipakai sebagai pelaksana amanat agung-Mu ya Bapa. Kami bersyukur untuk bangsa ini, kiranya bangsa ini pun terus diberkati oleh Tuhan dalam penanganan terhadap persoalan-persoalan yang ada di dalamnya. Persoalan politik, persoalan ekonomi, dan persoalan musibah yang masih menimpa bangsa ini dan khususnya beberapa masyarakat yang ada di tempat tertentu, yaitu saudara kami yang ada di Jawa Timur yang saat ini sedang bergumul oleh karena terkena musibah gunung meletus. Kami mohon perkenanan-Mu untuk Engkau hadir melalui pihak-pihak terkait dan memberikan pertolongan bagi mereka, sehingga mereka tetap kuat di tengah-tengah penderitaan mereka. Mereka mendapatkan jalan keluar melalui Tuhan yang mengutus orang-orang untuk memberikan pertolongan bagi mereka. Dan Tuhan pun memberkati pihak pemerintah yang terus masih berjuang untuk menyelesaikan COVID-19 yang belum berhenti secara penuh. Tuhan beri hikmat, penyertaan dan pertolongan bagi pemerintah bersama dengan pihak-pihak terkait yang mendukung pemerintah dalam penanganan COVID ini ya Bapa. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Inilah Bapa, syukur permohonan kami, rangkaian kegiatan pelayanan selama sebulan, baik ibadah malam Natal, ibadah tutup tahun, ibadah tahun baru, dan semua kegiatan yang lain kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan kiranya memberkatinya. Terpuji Engkau Bapa di surga. Inilah segala permohonan yang pada siang hari ini kami naikkan kepada Engkau di dalam nama Yesus yang datang untuk memberi hidup dan segala kelimpahan itu. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih untuk Bapak Yepta yang sudah memberikan firman-Nya. Biarlah firman ini akan menjadi renungan kita dalam menjalankan kehidupan dari hari lepas hari. Kini saatnya kita akan menerima doa berkat dari Bapak Yepta, Bapak Gembala kita. Tapi sebelumnya kita angkat pujian Lingkupiku. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Bapak Ibu jemaat yang kasih oleh Tuhan Yesus, mari kita bersama mengakhiri akan ibadah kita pada pagi hari ini dengan mengingat akan firman-Nya. Mari kita pulang
meninggalkan rumah Tuhan dan kembali ke dalam kenyataan hidup sehari-hari dengan membawa berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Amin. Silakan dulu. Ibadah selesai, mohon kesabaran sidang jemaat untuk mendengarkan warta gereja yang akan disampaikan oleh petugas. Petugas, saya persilakan. Mohon kesabaran Bapak Ibu sidang jemaat untuk mendengarkan warta jemaat. Untuk petugas ibadah Minggu tanggal 12 Desember 2021, firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Pembantu Theo Semima. Liturgi akan dilayani oleh Diaken Eli Abraham Worotican, dan doa persembahan akan dilayani oleh Diaken Samsudin Mesa. Pelayan kantong persembahan dilayani oleh Diaken Anggita Budi Prakoso dan Diaken Aprianus Harista Rusrihi. Metode persembahan ibadah raya Minggu dihimpun melalui transfer ke rekening bendahara majelis yang tertera pada layar, dan mohon untuk menyertakan nama atau kode dan menginformasikan kepada bendahara majelis. Terima kasih. Untuk Komisi Muda-Mudi, ibadah konsep Komisi Muda-Mudi pada hari Minggu tanggal 5 Desember pada pukul 14 atau jam 2 sore dengan acara komsel, liturgi, ketua komsel dan pembicara ketua komsel. Komisi Wanita, ibadah online Komisi Wanita pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 pukul 18 atau jam 6 sore dengan acara renungan liturgi Ibu Susana Nanuru dan pembicara BPKW. Renovasi Pastori, Majelis Bidang Inventaris akan melaksanakan program renovasi pastori. Telah dalam proses masa pengerjaan di bulan Oktober 2021. Berkaitan dengan program tersebut, Majelis Bidang Inventaris telah menganggarkan sebesar 60 juta rupiah dalam pengerjaannya, dan saat ini telah terhimpun dana sebesar 58 juta rupiah. Dalam hal ini, majelis terbuka bagi Bapak dan Ibu terkasih Jemaat GKIN Betania yang rindu untuk memberikan sebagian berkatnya dalam mendukung program ini dapat memberikan bantuan melalui list donatur atau dalam bentuk sumbangan kasih bahan bangunan, misalnya semen, pasir, dan lain-lain. Semoga kiranya hal ini dapat menjadikan perhatian Bapak dan Ibu terkasih. Bisa dilihat di layar tentang pembangunan yang sudah mulai diselesaikan. Bapak Ibu bisa melihat di layar monitor. Kita lanjutkan. Diakonia Yayasan Dana Kami. Sehubungan dengan kepesertaan Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, kami mohon untuk dapat melunasi iuran tahun 2022 yang kami akan bayarkan di kedua yayasan Tabita dan Dana Kami tersebut paling lambat pada periode Januari 2022 dan pembayaran paling lambat pada tanggal 15 Januari 2022. Untuk keterlambatan tidak menjadi tanggung jawab majelis. Untuk metode pembayaran, pada Bapak, Ibu, dan Saudara dapat mentransfer ke rekening mandiri atas nama Bapak Eli Abraham Worotican. Untuk nomor rekening ada di layar. Bila sudah melakukan transfer, dimohon untuk mengirim bukti bayaran
melalui pesan WA atau apa ke ke Bapak Eli Warotican. Penyerahan anak akan dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2021 dengan daftar peserta sebagai berikut: keluarga Hari Manalu, keluarga Roy Manalu, dan keluarga Suhardo Alexander Alitonang. Bagi peserta yang akan mengikuti penyerahan anak untuk dapat hadir pada persiapan yang akan diadakan pada hari Jumat jam 7 malam. Komitmen dan misi. Mari yang terlibat dalam pengabaran Injil melalui persembahan komitmen dan misi tahun 2021. Silakan transfer ke rekening bendahara majelis. Doa fajar online. Doa orang yang benar bila didoakan yakin. Doa orang yang benar bila didoakan yakin. Dengan yakin doakan sangat besar kuasanya. Mari kita akan ambil bagian dalam doa ini. Bapak Ibu Saudara untuk ambil bagian. Dan pada layar ada tertera yang berulang tahun pada bulan ini pada tanggal 7 sampai tanggal 11. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk waktu saya serahkan untuk pemimpin liturgi. Masing-masing saya undang sidang jemaat bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian dari pulau dan benua. Jemaat saya persilakan duduk kembali untuk bersaat teduh sejenak. Ibadah selesai.